Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu dilakukan manusia. Terjadi atas izin Allah sebagai bukti kebenaran seorang nabi dan melampaui hukum yang biasa kita kenal. Di dunia ini, setiap nabi diberi mukjizat. Nabi Musa membelah laut saat kaumnya terjebak dan tak punya jalan. Laut terbelah menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, bahkan yang tak bisa disembuhkan manusia. Dan dengan izin Allah, beliau menghidupkan yang telah mati. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api besar yang seharusnya membakar segalanya. Namun api itu menjadi dingin dan tidak menyakitinya. Semua itu nyata. Mukjizat yang luar biasa yang mengguncang zamannya. Namun semua itu terjadi di masa lalu pada kaum masing-masing para nabi. Dan dilihat oleh kaumnya saja. Hari ini kita hanya bisa mendengar kisahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak diberi mukjizat? Jawabannya, kita hidup bersama mukjizat itu. Mukjizat yang tidak hilang, tidak akan pudar oleh waktu sampai akhir zaman. Dan tidak berhenti hanya untuk satu generasi. Mukjizat itu masih bisa kita baca, masih bisa kita dengar, dan masih bisa kita rasakan dan kita amalkan. Sampai detik ini, hari ini, atau bahkan sampai kita menutup usia beserta alam semesta ini. Mukjizat itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Bagaimana kalau itu hanya ditulis oleh seseorang yang sangat pintar? Pertanyaan itu wajar. Tapi coba kita pikirkan, Al-Quran menantang manusia untuk membuat satu saja yang semisal dengannya. Bukan hanya dari isi, tapi juga dari keindahan bahasa dan maknanya. Selama lebih dari 1400 tahun, tantangan itu masih terbuka. Namun belum ada yang benar-benar mampu menandinginya. Lalu, Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad, seorang yang tidak dikenal sebagai penulis dan tidak belajar membaca atau menulis. Namun membawa kalimat yang bahkan para ahli bahasa pun terdiam. Diturunkan selama 23 tahun, dalam berbagai keadaan. Namun tetap konsisten tanpa kontradiksi. Dan dampaknya, mengubah peradaban dan tetap hidup sampai hari ini. Jadi, apakah ini hanya karya manusia? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Mari kita bedah lebih dalam pertanyaan itu satu persatu. Pertama, mari kita jabarkan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ia adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bukan tulisan manusia, bukan karangan seorang nabi, tapi langsung dari Tuhan untuk manusia. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Di tengah kehidupan manusia yang nyata, penuh masalah dan penuh pencarian. Lalu untuk apa Al-Quran diturunkan? Yang pertama, sebagai petunjuk hidup. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ibadah, tapi juga tentang cara hidup, tentang mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kadang yang salah terlihat benar, dan yang benar terlihat salah. Disitulah Al-Quran hadir, sebagai pembeda. Yang ketiga, sebagai pengingat, karena manusia mudah lupa. Lupa tujuan hidupnya, lupa siapa Tuhannya, dan lupa kemana ia akan kembali. Yang terakhir, sebagai rahmat, bukan untuk menyulitkan manusia, tapi untuk membimbing, menenangkan, dan menyelamatkan. Jadi, Al-Quran bukan sekedar kitab untuk dibaca, bukan hanya untuk dilantunkan, tapi untuk dipahami dan dijadikan pedoman hidup. Karena di dalamnya ada jawaban untuk kehidupan manusia. Untuk yang selanjutnya, ada satu pertanyaan penting. Bagaimana jika Al-Quran sebenarnya hanya karangan manusia?
Mungkin ditulis oleh orang yang sangat pintar atau bahkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Mari kita pikirkan hal ini secara jujur dan terbuka. Pertama, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun di tengah perang, tekanan, dan berbagai peristiwa hidup. Kalau ini buatan manusia, seharusnya isinya berubah-ubah mengikuti kondisi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bahasanya tetap konsisten dan tidak ada kontradiksi. Kedua, Nabi Muhammad dikenal tidak bisa membaca dan menulis. Namun Al-Quran memiliki struktur bahasa yang luar biasa, bahkan para ahli sastra pun tidak mampu menandinginya. Jika ini karangan manusia, dari mana kemampuan seperti itu datang? Ketiga, Al-Quran justru menegur Nabi Muhammad dalam beberapa kejadian. Contohnya dalam surah Abasa, dia bermuka masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Ayat ini turun ketika Nabi sedang fokus kepada pembesar Quraisy, lalu ditegur langsung oleh Allah. Contoh lain dalam surah At-Tahrim, "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Ini menunjukkan bahwa bahkan keputusan pribadi Nabi pun bisa dikoreksi. Jika ini karangan beliau sendiri, mengapa harus menegur dirinya sendiri secara terbuka? Ini bukan ciri seseorang yang sedang membuat cerita. Keempat, Al-Quran menantang manusia untuk membuat sesuatu yang semisal dengannya. Namun sampai hari ini, belum ada yang benar-benar mampu menandinginya. Jadi ini bukan karena kita tidak mau membuktikan, tapi karena ketika diuji dengan logika, semua kemungkinan itu tidak cukup kuat. Dan dari situlah muncul satu kesimpulan, Al-Quran bukan karangan manusia, tapi berasal dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas inti dari video ini, yaitu mengapa sebenarnya Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Seperti yang sudah kita singgung di awal, mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh manusia dan melampaui kemampuan manusia pada zamannya. Dan Al-Quran memiliki semua itu, bahkan bukan hanya dalam satu sisi saja, melainkan dalam banyak sisi sekaligus yang saling menguatkan satu sama lain. Inilah alasan mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang istimewa dibandingkan mukjizat-mukjizat lainnya. Karena dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa lalu, tetapi masih terasa hingga hari ini, dan mungkin akan terus terasa sampai kapanpun. Yang pertama, kita lihat dari sisi bahasanya. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, susunan bahasanya unik. Ritmenya kuat dan maknanya sangat dalam. Namun untuk memahami ini, kita harus melihat kondisi pada zaman itu, di mana bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi merupakan kebanggaan sebuah bangsa. Puisi bukan hanya hiburan, melainkan identitas dan kehormatan. Orang-orang berlomba menciptakan syair terbaik dengan pilihan kata yang sangat terjaga. Bahkan karya yang dianggap paling hebat akan digantung di Ka'bah sebagai simbol keunggulan. Mereka sangat peka terhadap setiap kata, bahkan terhadap satu kalimat sekalipun. Mereka bisa menilai apakah sebuah kalimat itu kuat atau lemah, indah atau biasa saja. Lalu Al-Quran datang dengan gaya bahasa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ia bukan puisi, namun juga bukan prosa biasa yang mereka kenal. Strukturnya berbeda, ritmenya unik, dan maknanya begitu dalam. Dan justru orang-orang yang paling ahli bahasa pada saat itu menjadi orang pertama yang menyadari bahwa ini bukan karya manusia. Sebagian dari mereka bahkan mengakui bahwa Al-Quran memiliki keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Yang kedua, kita lihat dari sisi isinya. Al-Quran berbicara tentang banyak hal, mulai dari manusia, alam semesta, sejarah, hingga kehidupan itu sendiri. Dan yang menarik, ada beberapa hal yang baru dipahami manusia berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan. Contohnya tentang alam semesta yang mengembang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa langit diluaskan oleh kekuasaan Allah. Namun dalam dunia sains modern, pemahaman tentang alam semesta yang mengembang baru dikenal pada abad ke-20 melalui pengamatan Edwin Hubble sekitar tahun 1929 yang menemukan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain. Contoh berikutnya adalah tentang asal kehidupan dari air. Al-Quran menyebutkan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dan dalam sains modern ditemukan bahwa sel sebagai unit dasar kehidupan.
Sebagian besar terdiri dari air. Contoh lain adalah tentang gunung sebagai pasak. Dalam geologi modern, diketahui bahwa gunung memiliki struktur seperti akar yang masuk ke dalam bumi dan membantu menjaga keseimbangan kerak bumi. Namun penting untuk dipahami, Al-Quran tidak menjelaskan semua ini seperti buku sains yang penuh dengan rumus dan teori, melainkan melalui isyarat dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia di berbagai zaman. Dan disinilah letak keunikannya, karena diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, namun sebagian isinya baru dipahami manusia jauh setelahnya. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ini benar-benar bukti atau hanya kebetulan semata? Kita akan lanjutkan pembahasannya di bagian berikutnya, tentang mukjizat Al-Quran yang mungkin belum banyak disadari, di part selanjutnya.